Oke, shalom, selamat siang semuanya. Shalom, selamat siang semuanya. Oke, pada hari ini ya kita ketemu kembali, kita akan memulai pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum itu kita akan memulai pembelajaran dalam doa. Ibu akan pimpin dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat siang Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memulai pembelajaran hari ini, biarkan kami dapat memiliki respons hati yang baik dalam pembelajaran. Kami dapat mengikuti setiap rangkaian pembelajaran dengan baik, dan kami dapat memperoleh ilmu yang baru dari pelajaran hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Harusnya baik ya, kita baru selesai makan siang, jadi harusnya tenaganya lebih powerful ya. Oke, kalau di unit kemarin atau sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang teks iklan, slogan, dan poster ya. Di pertemuan kali ini atau di unit terakhir kali ini kita akan sama-sama belajar tentang artikel ilmiah populer ya. Sekali lagi kita akan belajar tentang artikel ilmiah populer. Namun sebelum itu Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi hari ini tujuan pembelajaran adalah kalian semua ya mampu mengenali ya dan memahami perbedaan dari fakta dan opini secara jelas. Ya, selain itu kalian juga dapat memahami perbedaan atau ciri-ciri dari kalimat fakta ataupun opini dari hasil eksplorasi terhadap artikel ilmiah populer. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lanjut ya terkait teks atau artikel ilmiah populer, ya ada pertanyaan pemantik. Ya, yang pertama, pernah tidak kamu mendengarkan informasi hoax di media sosial? Pasti pernah ya. Coba satu orang, silakan angkat tangan dan sampaikan informasi hoax apa yang pernah kamu dengar di media sosial. Silakan, Jacqueline. Katanya apa nak? Minta maaf. Yang kalau MBG itu dong mau bergabung dengan apa? Iya kak. Oh, temanmu sampaikan kalau akan ada kerjasama untuk program MBK dengan negara India. Begitu? Itu menurut kamu informasinya hoax? Oke, kita beri satu tepukan tangan. Ada lagi yang lain? Silakan. Katanya ada penipuan tentang bencana besar bencana alam di tanggal bulan kemarin. Bencana alamnya seperti apa? Katanya ya banyak banjir. Oke, kita beri satu tepukan tangan. Anak-anak, ketika kamu mendengar informasi seperti itu, bagaimana perasaanmu? Atau bagaimana kamu memastikan informasi tersebut hoax atau bukan? Kalau yang tadi Alfa sampaikan, Ibu saya dengar katanya di media sosial kemarin dibilang bulan lalu itu harusnya ada bencana alam. Yang nyatanya sampai sekarang nggak ada kan? Nah, menurut kamu bagaimana sih kamu memastikan informasi tersebut sebetulnya hoax atau bukan? Kalau misalnya nih, kita masih ada di bulan lalu ya, di bulan Oktober. Lalu kamu dapat informasi tersebut. Tapi kamu nggak percaya, kamu taunya ini hoax, ya. Bagaimana kamu pastikan bahwa itu hoax? Silakan. Karena terlalu berlebihan. Oke, yang lain. Bagaimana kamu pastikan informasi tersebut hoax atau bukan? Silakan. Dengan cari kebenarannya di Google. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Anak-anak, kalau kita lihat informasi yang kurang valid, yang mungkin kita rasa, ini nggak ada data yang mendukung ini. Nggak ada informasi langsung dari misalnya orang-orang yang memang punya wewenang. Kayaknya ini hoax deh. Ya, anak-anak. Nah, kamu sekarang sebagai remaja, ya, kira-kira kalau kamu lihat informasi seperti itu, bagaimana sih caranya kamu menyaring semua informasi yang kamu terima di media sosial? Apakah semua informasi di media sosial itu hoax? Iya, tidak? Kenapa tidak? Satu orang silakan. Ayo. Mengapa kamu rasa informasi di media sosial ada yang hoax, ada yang tidak? Kenapa? Karena ada beberapa informasi yang berasal dari sumber terpercaya. Karena ada beberapa informasi yang memang berasal dari sumber terpercaya. Oke, anak-anak, ya, kalau kamu sekali lagi baca sebuah media, baca sebuah berita di media-media, hal yang pertama kamu lakukan adalah kamu pastikan dulu ini benar atau tidak. Ya, ini dari sumber terpercaya atau tidak? Ada datanya tidak?
Ya, kalau misalnya kamu hanya melihat dari satu sisi, bisa saja itu hoax. Ya, makanya tadi yang kayak temanmu bilang, oh ibu kita cari di informasi lain, bisa dari Google untuk memastikan itu benar atau tidak. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang artikel ilmiah populer, coba perhatikan kata fakta dan opini. Siapa yang pernah dengar kata ini? Oke, sebagian dari kita pasti pernah dengar ya. Nah, coba kita perhatikan di depan, ada dua pengertian, ada pengertian masing-masing dari kata fakta dan opini. Ya, fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi, yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini, pernyataan yang berupa pendapat, pandangan, atau penilaian pribadi terhadap seseorang. Ya, nah, coba kita perhatikan ciri-cirinya dulu. Ya, silakan simak ke depan. Ya, ciri-ciri fakta dapat diverifikasi dengan data atau bukti, bersifat objektif, sama bagi semua orang, sedangkan opini tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara pasti, bersifat subjektif, tidak bisa berbeda antara satu orang dengan lainnya. Ibu langsung kasih contoh supaya kamu bisa mengerti lebih mudah. Nah, coba semua perhatikan contohnya. Ya, fakta. Contohnya, Indonesia mempunyai lebih dari 17.000 pulau. Kalau di opini, Indonesia adalah negara paling indah di dunia. Kenapa kalimat Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau ini merupakan fakta? Ada yang bisa bantu jawab? Coba. Karena itu benar-benar nyata. Bagaimana kamu tahu itu nyata? Karena sudah ada pihak yang berwenang yang memang menghitung bahwa memang di Indonesia ini pulaunya lebih dari 17.000. Sedangkan opini, Indonesia adalah negara paling indah di dunia. Kenapa kalimat ini merupakan kalimat opini? Silakan satu orang angkat tangan. Ayo, silakan angkat tangan dan jawab. Silakan. Karena itu menurut penilaian pribadi. Ibu Sari bilang Indonesia adalah negara paling indah di dunia. Oh bisa saja Julia bilang, tidak ibu, negara paling indah itu Singapura. Kenapa ibu bisa bilang Indonesia paling indah? Oh karena pulaunya banyak. Sedangkan Julia bisa bilang kalau negara yang paling indah itu sebetulnya Singapura. Karena bangunannya banyak dan megah. Jadi standar orang indah itu beda-beda. Makanya disebut dengan opini. Ya, contoh kedua. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Betul tidak? Ada yang pernah lihat matahari terbit di barat? Gak pernah ya? Ini sudah berdasarkan apa ini anak-anak? Fakta. Memang sudah diteliti dan sudah dipastikan bahwa memang matahari akan terbit di timur. Sedangkan opininya, matematika adalah pelajaran yang paling sulit. Sulit nggak? Bagi Bu Sari, matematika paling sulit soalnya menghitung paling banyak angka. Sedangkan mungkin Flora bilang, tidak, matematika mudah. Nah, sama yang kayak tadi Ibu bilang, kenapa ini masuk di opini? Karena ini menurut Ibu, yang belum tentu semua juga akan setuju. Misalnya Ibu kasih contoh lain. Ibu kasih kalimat, kalian tebak ya. Kelas 8D lebih cocok menggunakan cat berwarna putih karena lebih indah. Menurut kamu itu kalimat fakta atau opini? Kenapa opini? Karena itu menurut Ibu, bisa saja mungkin Resto bilang, tidak Ibu, lebih cocok warna hitam. Misalnya. Ya, jadi kita bisa pastikan dan bedakan ya. Kira-kira kenapa ya dia di opini, kenapa ya dia di fakta? Berdasarkan tadi ciri-ciri ini nih. Untuk mempermudah kamu. Kan kalau tadi Indonesia terdiri dari 17.000 pulau lebih, itu bisa datanya benar ya, karena apa? Dapat berupa angka sifatnya, bersifat objektif. Sedangkan opini yang tadi Ibu bilang, Indonesia adalah negara paling indah, itu tidak bisa kita bilang sebagai fakta. Nah, ada yang mau bertanya dulu? Jelas ya? Oke, kita langsung masuk ke apa itu artikel ilmiah populer. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Artikel ilmiah populer adalah tulisan yang membahas ilmu pengetahuan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Biasanya dimuat di media massa seperti majalah, koran, atau situs edukatif. Nah, sekali lagi, tulisan yang membahas ilmu pengetahuan. Ya, yang mana menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga semua orang ya atau kalangan masyarakat umum bisa paham. Mau itu dokter, mau itu guru, mau itu pensiunan, mau itu anak-anak remaja, semua akan paham. Karena apa? Dia menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya. Nah,
Tapi meskipun dia menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan itu merupakan artikel atau bacaan ilmiah, ada juga loh opininya. Ya, kamu pasti kalau dengar kata ilmiah kan pasti ini sesuatu yang sifatnya nyata, ya kan? Sudah terverifikasi. Tapi kenapa ya ada opini? Ya, fakta dan opini sering digunakan bersama untuk menjelaskan topik dengan menarik dan mudah dimengerti. Ya, coba perhatikan. Ini adalah penggalan kalimat dalam artikel ilmiah populer. Coba semua perhatikan, ya. Konsumsi sayur dan buah setiap hari membantu menjaga daya tahan tubuh. Kira-kira kalimat pertama fakta atau opini? Fakta. Coba silakan satu orang, kenapa ini fakta? Kalimat pertama ya, konsumsi sayur dan buah setiap hari membantu menjaga daya tahan tubuh. Kenapa ini fakta? Ya, silakan Julia. Ya memang karena sudah sesuai kenyataan. Karena ahli-ahli gizi dan orang-orang yang berwenang pun sudah membuktikan kalau kita nggak konsumsi sayuran buah, kita pasti sampai di sekolah, aduh ibu pusing, ya aduh ibu saya mau pulang, ya misalnya, ya. Nah, coba kalimat kedua. Namun banyak remaja yang menganggap makan sayur itu tidak enak dan membosankan. Kalimat kedua fakta atau opini? Kenapa opini? Karena itu menurut banyak remaja yang mungkin di sebelah sana. Banyak remaja di sebelah sini menganggap mungkin makan sayur itu enak. Ya, coba kalimat ketiga. Oleh karena itu perlu cara kreatif untuk menyajikannya agar menarik bagi anak muda. Fakta atau opini? Fakta atau opini? Yang bilang opini, angkat tangan. Coba, kenapa opini? Ada beberapa remaja itu kan banyak yang mau makan sayur begitu saja. Beberapa remaja juga kan mau makan sayurnya kayak harus dibikin kreatif kemarin nggak bisa makan. Oke, ada yang tadi katanya kalau misalnya sayurnya biasa aja juga kita bisa makan. Tapi ada yang maunya dibuat kreatif baru dia bisa makan. Coba yang bilang ini fakta, kenapa nak? Ayo, tidak apa-apa, kita berbeda pendapat, tidak apa-apa ya. Coba, ayo. Oke, anak-anak semua perhatikan. Kalimat ketiga ini opini. Kenapa opini? Dia bilang, oleh karena itu perlu cara kreatif untuk menyajikannya agar menarik bagi anak muda. Bagi orang yang suka kacang panjang, mau kacang panjangnya mau dipotong 2 cm, 4 cm, dia akan makan kan? Karena memang dia suka. Tapi kalau orang yang nggak suka, mau kamu buat dalam kreatif bagaimanapun, pasti dia akan pikir, aduh, saya makan ketidai, iya kan? Iya tidak? Nah sama kayak di rumah, kamu juga pasti kayak gitu kan? Aduh, saya malas ya makan sayur ini, saya tidak suka. Tapi kalau ibu suka, ibu akan makan. Mau itu dikukus kah, direbus kah, ya? Nah, ini ibu sudah kasih pertebal. Kalimat pertama adalah fakta, kalimat kedua opini, kalimat ketiga adalah opini. Nah, ada yang mau bertanya dulu? Jelas ya? Oke, ini untuk membedakan fakta dan opini. Perhatikan kata kunci saja. Kalau fakta itu pasti ada angkanya, ada datanya, ada waktu, ada tempat, ada hasil penelitian. Sama kayak tadi, Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000. 17.000 itu masuk di mana? Angka, hasil penelitian, data, benar kan? Kalau tadi Indonesia merupakan negara yang sangat indah di dunia, dia masuk di mana? Menurut ibu, menurut kamu, atau terbaik? Misalnya ibu bilang tadi Indonesia adalah negara terbaik di dunia. Kalau kata terbaik ini kan versi orang beda-beda ya. Dia terbaik karena dia selalu bantu saya. Dia terbaik karena dia selalu misalnya kasih saya uang. Dia terbaik karena dia selalu bantu saya ketika saya kesusahan. Tapi bagi orang lain mungkin dia tidak terbaik karena saya sudah mampu. Ya, jadi anak-anak perhatikan saya kata kuncinya. Kalau fakta pasti angka, data, waktu, dan tempat hasil penelitian. Opini ada kata menurut saya, sebaiknya, terbaik, tidak enak, bagus sepertinya. Ya, lalu kita bisa lihat dari perbedaan itu uji kebenarannya. Kalau fakta bisa dibuktikan melalui sumber terpercaya. Kayak tadi ya, ada datanya dan lain-lain. Kalau opini hanya berdasarkan sudut pandang seseorang. Ibu punya beda, Richard punya beda, Egas punya beda, orang semua beda. Kalau ibu misalnya kayak gini deh, ibu bilang, di kelas 8D terdapat 2 buah kipas. Itu fakta atau opini? Kenapa fakta? Ya karena memang sesuai data. Kamu datang ke kelas ini pasti berapa kipasnya? 2. Tidak mungkin cuma 1. Benar kan? Benar tidak? Nah sekarang ibu bilang ya, jus paling enak itu adalah jus rasa jeruk.
Opini tidak? Mungkin ada yang bilang, ibu fakta, tapi hanya ibu dan dia saja. Yang lainnya, tidak ibu, yang paling enak Jusirsak, misalnya. Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, ya ini masih asumsi ibu ya. Asumsi ibu berarti kamu sudah paham. Ya, oke. Minta maaf, silakan. Fakta itu ada berdasarkan angka. Misalnya, ada yang bilang apa menghitung angka adalah hal yang paling menyenangkan. Itu maksudnya opini atau opini atau fakta? Menghitung adalah angka yang paling menyenangkan. Oh, menghitung angka adalah hal yang paling menyenangkan. Nah, sekarang sebelum ibu jawab, coba teman-temannya jawab. Kira-kira itu fakta atau opini? Kenapa opini? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dan terima kasih untuk jawabannya. Anak-anak, pertanyaannya Jacqueline baik ya. Ibu kalau dia bilang saya lebih suka apa tadi kalimatnya? Oh ya, menghitung angka adalah hal yang paling menyenangkan. Meskipun ada kata angka, tapi belum tentu itu fakta. Karena angka yang dimaksud ini apa? Yang angka ini loh 1, 2, 3, bukan angka yang kata. Ya, jadi jelas ya. Jadi meskipun dibilang angka ya belum tentu itu merupakan fakta. Ya, bisa jadi itu opini. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, ya, ibu akan minta kita akan masuk dalam kelompok. Kita akan sama-sama membaca sebuah artikel ilmiah populer, ya, yang dimana nantinya kamu akan menemukan fakta dan opini dalam artikel tersebut. Instruksinya akan ibu berikan setelah ini, jadi silakan menghitung dulu dari nomor 1 sampai 5. Sabar, nanti instruksinya ibu sampaikan ya. Nanti kalau kamu sudah dapat, ya misalnya sudah tahu nomornya, silakan duduk 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang di atas sini ada 3 kelompok, yang di depan hanya 2. Bisa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Oke, silakan dimulai dari Richard. 1, 2, 4, 2, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Oke, silakan langsung duduk tanpa bertanya. Satu sama siapa? Kok nomor berapa? Langsung. 1, 2, 3, 4, 5. Satu di depan sana, 2, 3, 4, 5. Satu, 2, 3, 4, 5. Sudah? Sudah, nak? Kezia geser ke sana, nak. Biar dia di sini. Ya. Nanti susah, nak. Geser. Kezia geser aja. Ayo. Ya. Duduk. Ya. Hey. Baik, apakah semua sudah duduk dengan kelompok? Oke, sudah ya. Oke, saat ini ya ada 5 artikel ilmiah populer, ya, ada 5 artikel ilmiah populer yang dimana sekarang saatnya kamu bersama kelompokmu, kamu coba diskusikan kira-kira tema yang mana yang paling kami minati untuk kami sebentar eksplorasi bersama. Tidak apa-apa sama dengan kelompok lain karena ini adalah tema yang paling kamu minati karena tadi ibu sudah
perbanyak. Jadi kamu tidak perlu takut punyamu dengan sama dengan kelompok yang lain. Silakan selama 1 menit kamu pikirkan dulu, diskusikan bersama kelompokmu. Setelah itu silakan perwakilan satu kelompok maju dan ambil ke depan. Silakan. 1 menit ya, silakan didiskusikan. Sudah? Sudah ditentukan? Kalau sudah ditentukan, silakan masing-masing perwakilan anggota kelompok satu saja maju dan mengambil. Ambil lembar artikelnya. Satu orang saja ya. Apa nak? Lingkungan. Sosial dan karakter. Kesehatan. Kamu? Lingkungan. Lingkungan. Teknologi. Teknologi ya. Oke. Anak-anak semua sudah pegang? Semua sudah pegang? Oke. Kalau semuanya sudah pegang, ya, Ibu akan kasih waktu kamu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Silakan diskusikan bersama teman kelompokmu untuk temukan 2 kalimat fakta dan 2 kalimat opini. Sekali lagi 2. Ya, meskipun tabelnya mungkin di sana ada banyak yang kosong, Ibu hanya minta 2. Kenapa? Karena kalau misalnya ada banyak tabel yang sebetulnya kosong, kamu nanti pasti akan berpikir, ini kayaknya fakta, ini kayaknya opini. Jadinya kesannya maksa. Yang harusnya fakta, kamu paksa karena, di lembar opini nih kayaknya kurang. Jadi saya paksa, jadi jangan ya. Instruksinya adalah silakan bersama kelompok, paling tidak minimal temukan 2 kalimat fakta dan 2 kalimat opini. Minimal. Iya. Ya, kenapa Ibu bilang minimal? Supaya kamu jangan terkesan maksa untuk pastikan, ini pasti fakta, ini pasti opini, ya. Nah, sebelum mengerjakan, semua perhatikan ke depan. Dalam waktu 15 sampai 20 menit itu kalian sudah pakai untuk latihan presentasi di depan. Karena hasil eksplorasi kamu, hasil temuan kamu akan kamu tampilkan di depan. Jelas? Oke, sebelum diskusi, Ibu akan sampaikan juga instruksinya. Ya. Jangan lupa ini kerja kelompok. Jadi tolong ya pastikan anggota kelompokmu berdiskusi dengan baik. Bisa? Jelas informasinya? Oke, silakan mulai dikerjakan. Waktunya 15 sampai 20 menit ya. Sudah terhitung dengan latihan. Oke, anak-anak. Sambil kamu mengerjakan, sambil dengar namanya Ibu presensi ya. Kalau hadir silakan jawab hadir Ibu. Abraham Michael, Abraham Richard, Adriana, Alfa, Ananca, Benyamin, Risman,
Flora, Florida, Graciela, Griffiths, Helen, Imelda, Jackson, Julia Yom, Julia Muai, Kadek, Kesia, Kevin, Kezia, Maxil, Marie, Martina, Melki, Mikael, Oliver, Orville, Quintin, Quincy, Reisto, Samuel, Ajami Seba, Samuel Messi, William, sudah sampai latihannya nanti ya. Ini siapa punya ini? Sini, Prisman. Topinya Messi. Kita beri alasan gitu, kenapa kita pilih. Iya, nanti ketika misalnya kamu presentasikan, misalnya kamu bilang kalimat fakta yang pertama adalah misalnya kelas 8D ada 2 kipas. Kenapa kami bilang fakta? Karena memang pada dasarnya sudah ada datanya dan kami kalau survei langsung memang betul faktanya seperti itu. Jadi begitu. Kalau kenapa juga tadi opini, kamu bisa sampaikan alasannya kenapa. Gitu. Anak-anak, tolong perhatikan dulu semua. Kan kamu menemukan fakta dan opini ya di dalam kamu punya artikel ilmiah populer. Nah, kamu tuliskan saja kalimatnya, tapi ketika presentasi nanti baru kamu sebutkan kenapa. Ya, misalnya kenapa ini kamu sebut sebagai kalimat fakta atau opini. Lampu lagi padam ya. Tidak masalah ya, kita kan sudah bagi lembarnya, jadi kalian bisa diskusi sama teman kelompok. Ya, silakan dilanjutkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Ayo, waktunya berjalan, jadi diskusi ya. Di dalam diskusi berarti ada banyak orang ya. Ada lebih dari satu, berarti pastikan teman-temanmu juga kalau mau memberikan pendapat, persilahkan ya. Anda itu bingung. Sambung aja ke samping.
Boleh. Oke, sekedar informasi, anak-anak, presentasi hanya berdurasi maksimal 3 menit. Ya, jadi pastikan kamu paham yang kamu sampaikan dan kamu paham yang kamu jelaskan alasannya itu benar atau tidak. Kenapa itu fakta, kenapa itu opini. Hanya 3 menit maksimal per kelompok. Ya. Kenapa Benyamin? Kenapa, Nak? Sudah selesai? Pastikan dua-duanya ada ya. Baik itu fakta maupun opini. Sudah selesai? Gak apa-apa. Jangan lupa tulis nama kelompok ya, karena ini akan dikumpulkan. Namanya juga. Di belakang aja. Boleh. Ini 2 saja. Itu minimal, tapi kalau kamu dapatkan lebih dari 2 boleh. Ya sudah, nggak apa-apa. 5 menit lagi. Ayo. Kerjasamanya mana? Iya, ada beberapa yang ibu memang cek setelah ibu perbanyak, tapi daripada buang-buang kertas, jadi, tapi kan kamu paham kan? Kenapa, Nak? Siapapun boleh. Tapi setiap hari terus dengan sekarang Anjing berdua. Kamu nanti periksa sudah. Karena ini cuacanya juga sedang kurang bagus. Jadi daya tahan tubuh juga memang berubah-ubah. Jadi makan juga yang cukup, jangan begadang.
Ya, Tiba-tiba yang juga panas. iya betul. Kurang-kurangi begadang-begadang itu juga berpengaruh. Ngapain sampai jam 1? Tanggung jawabmu itu sebagai siswa. Ya, pastikan jam 7 itu sudah di sekolah, ikut pembelajaran dengan baik. Ya, tapi kalau sampai ngantuk ya jadinya kayak gini. Ya, 2 menit lagi. Saya sudah terima itu. Dia kasih roti. Kenapa? Ini bilang ini menurut saya punya opini. Padahal itu memang faktanya itu tidak begitu. Saya bicara sama dia, kok sama aku? Itu begitu dia mau memang mau Kan hasil aku ini bisa bilang bisa dibilang kan dari mana selama lagi sebelumnya yang selama tidak diterima dari sudah menjadi Seperti presentasi pada umumnya, iya. Ada pembuka, terus sampaikan maksud dan tujuan, lalu penutup, sudah selesai. 1 menit lagi. Next one. 1 menit lagi. Ayo kalimat opini, bicara dulu ayo. Simpan, simpan ayo. Oke, kita akan masuk dalam presentasi hasil temuan. Sekali lagi anak-anak, ini hanya presentasi sederhana, tapi meskipun sederhana, kamu pastikan ya poin-poin yang mau kamu sampaikan ya. Kamu sampaikan ya. Misalnya, anak-anak tolong perhatikan seperti yang tadi Ibu sampaikan ya. Kamu sampaikan hasil temuanmu. Ya, misalnya kalimat ini adalah kalimat fakta karena apa? Jelaskan. Kalimat yang kedua ini adalah fakta karena apa? Jelaskan. Sebutkan dua-dua saja ya, 2 fakta dan 2 opini. Tapi kalau sebentar misalnya kamu punya topik itu sama dengan teman dan jawabannya sama, berarti kamu nggak usah bacakan sebentar. Jadi semua disimak ya. Mana tahu tadi kelompok 2 dan 3 sama-sama topiknya lingkungan. Terus ketika presentasi kamu dengar yang lingkungan pertama tadi mereka sudah sampaikan faktanya, kamu punya juga demikian, berarti nggak usah dibacakan sebentar. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Ada yang mau kelompoknya maju duluan? Kalau tidak ada berarti Ibu yang tunjuk. Baik, silakan kelompok 4. Ayo. Silakan kelompok 4. Ayo, silakan kelompok 4. Iya. Iya, ayo silakan. Benyamin mundur nak, nanti teman-teman nggak bisa, kamu agak pindah ke sini ayo. Sini, kamu duduk ke sini. Oke, masing-masing kelompok punya waktu sebanyak maksimal 3 menit. Ibu akan buat timernya. Jadi silahkan pastikan kamu akan tampil selama 3 menit. Ya nak? Tapi kurang dari 3 menit. Nggak apa-apa. Maksimal 3 menit. Sudah? Pakai dasi baik-baik nak, ayo. Ini juga bahas lagi kenapa? Pakai dasi baik-baik, ayo. Jangan menutupi ini. Apa? Layar. Datang ke Oke, teman-temannya yang lain silahkan perhatikan. Dalam waktu 3 menit, silahkan presentasikan hasil temuan kalian ya. Messi di sebelah sana. Baik, 3 menit dimulai dari sekarang. Selamat siang. Ini sudah siang. Selamat siang. Dari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hal yang kami dapat tentang
fakta dan opini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfa dan Alfadi. Perkenalkan, saya teman Mistik Tiberia. Perkenalkan nama saya Maria. Perkenalkan nama saya Julia Indonesia. Fakta yang kami dapat pertama adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah sistem komputer yang mampu berpikir dan belajar seperti manusia. Maksudnya, kenapa kami mendapat kalimat fakta? Kalimat ini merupakan kalimat yang sudah terbukti atau sudah dijelaskan oleh para ahli. Kalimat fakta yang kedua ialah menurut laporan UNESCO tahun 2004, lebih dari 60% aplikasi pendidikan di dunia kini memanfaatkan teknologi AI. Mengapa kami memilih ini sebagai kalimat fakta? Karena kalimat ini juga terbukti dari para ahli atau bisa dibilang komunitas dari UNESCO. Selanjutnya kalimat opini. Kalimat opini pertama yang kita pilih itu di sini itu sebagai orang mengerti bahwa AI dapat menggantikan peran manusia. Ini kenapa kita taruh di kalimat opini karena sesuai fakta dan masih berdasarkan pendapat beberapa orang saja. Oke. Lalu mereka berpendapat bahwa terlalu sering mengandalkan teknologi bisa mengurangi kemampuan berpikir kritis. alasannya kenapa itu opini? Karena ini masih Asumsi atau pendapat dari Oke, teman-temannya semua perhatikan, apapun yang disampaikan oleh temannya tadi sudah jelas ya, kenapa ini fakta, kenapa ini opini. Tadi salah satunya yaitu misalnya mereka menyampaikan bahwa kalau misalnya orang terlalu sering menggunakan teknologi bisa mengurangi kemampuan berpikir kritis. Itu hanya pendapat dari beberapa orang. Tapi tidak juga ya, ada juga yang bahkan dia semakin sering menggunakan teknologi, bahkan semakin berpikir kritis dia. Ya, oke, kita berikan 3 tepukan tangan. Silakan kelompok 5. Oke, waktunya pas ya. Oke, mohon bantuannya anak-anak kalau presentasi suaranya lebih besar ya, supaya yang mengantuk, rasa ngantuknya hilang, ya, yang bosan, semangatnya kembali, ya. Oke, dalam waktu 3 menit, Ibu mulai dari sekarang. Selamat siang. Fakta yang pertama yaitu berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menghasilkan sekitar 60 juta ton sampah setiap tahun dan 17% diantaranya merupakan plastik. Apa kita bisa memilih ini sebagai fakta? Karena kita masih pada bagian dari beberapa ahli dalam lingkungan hidup dan kehutanan. Yang kedua fakta karena plastik sulit terurai dan dapat mencemari laut berakibat tahun. Oke, lalu
Ayo silakan. Ketiga ada tertib di masyarakat. Karena lain apa yang atau yang baik. Selanjutnya ada mereka punya kegiatan baik seperti nah ini kalimat opini karena dari awal saja udah mereka percaya itu belum tentu juga kita percaya bahwa generasi ini kebiasaan baik sejak ini dapat membentuk generasi yang berhubungan itu belum tentu misalnya kita sudah diajarkan tapi tidak terpengaruh kepada lingkungan tentu bisa dipilih kepada lingkungan yang saja seperti itu. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, kita berikan 3 tepukan tangan. Sudah sangat jelas ya. Benar, kalimat fakta dan opini serta penjelasannya. Lanjut, kelompok 3. Silakan sekali lagi sebutkan 2 saja ya. 2 kalimat fakta dan 2 kalimat opini. Di kepala kami, Oke, teman-teman yang lain, tolong disimak. Ayo, nak. Jangan semuanya menutupi PowerPoint. Ayo. Selamat siang. Menjadi masalah besar bagi lingkungan di sekitarnya. Ini kan satu fakta karena memang sampah itu tidak menjadi masalah besar karena tidak ada di mana-mana. Sampah yang kita pakai kita buang di sembarang gitu di tempat. Lanjut. Ayo. Karena lalu oke, anak-anak silakan perhatikan ke depan. Ya, tadi salah satu kalimat fakta yang temanmu sampaikan adalah bahwa sampah plastik itu sulit terurai karena dia bisa terurai selama berapa ratus tahun? Berapa ratus? 100 tahun. Kamu bayangkan kalau buang sampah sembarangan, ya, apalagi sampah plastik, ya, itu pasti akan susah terurainya. Itulah kenapa masalah sampah ini menjadi masalah yang sangat penting sehingga kita harus perhatikan. Ya, karena ini menjadi masalah kita semua. Ya, tadi temanmu sudah sampaikan benar bahwa itu merupakan fakta, ya, karena memang sudah ada studinya bahwa plastik itu tidak akan terurai kalau memang tidak dikelola dengan baik, apalagi sampah plastik, ya, sehingga dia akan terurai itu selama 100 tahun kalau kita buang sembarangan. Ya, oke, terima kasih. Kita berikan 3 tepukan tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2. Siap-siap terakhir kelompok 1 ya.
Jangan memeleh ini. Ya, oke. Shalom, Siap. kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai opini dan fakta yang ada dalam cerita kami, yaitu empati mengubah lingkungan sekolah. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri. Kenalkan nama saya Iqbal Fabrikas Putri. Setelah membaca artikel di atas, kami mendapatkan peringatan yaitu empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Karena kami dari fakta karena memiliki sebagai sifat fakta dan sesuai dengan kenyataan yang ada di. Dan yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa siswa yang memiliki empati dinilai berdasarkan apa yang menunjukkan fakta karena sesuai dengan yang ada di dunia ini dan sudah dari penelitiannya langsung. Kedua, kita sekolah yang dipakai karena di dalam kalimat ini mendapatkan biasanya dan kata yang terjadi kenapa kita yang menggunakan teman lain bukan dari namanya begitu. Oke, kita berikan 3 tepukan tangan. Semua yang dijelaskan sudah benar ya. Kenapa tadi fakta, kenapa opini, sudah sangat sesuai. Sudah ada datanya. Kalau tadi berdasarkan fakta, ya. Kalau tadi berdasarkan opini, sudah disampaikan juga kenapa. Karena itu hanya berdasarkan pandangan dari beberapa orang atau beberapa pihak. Oke, yang terakhir kelompok 1, silahkan maju. Silahkan. Ayo, Maxon. Karena kelompoknya kumpulkan. Ibu tuh kalau Enggak apa-apa. Stop. Oke, semuanya silakan diperhatikan, ini adalah kelompok terakhir. Tolong tetap fokus ya, meski hari sudah semakin siang, tapi harapannya kita tetap fokus ya. Silakan diperhatikan ke depan. Halo, selamat siang teman-teman. Bukan ibu itu dari jauh dari jauh. Dari jauh. Ayo perhatikan ke depan. Yang kedua, itu yang cukup membuat tubuh dan ini berarti lembaga anak dan di dan mengenal the institution, either akan lembaga untuk meningkatkan fokus dan Usia ada di sana. orang tua perlu mengingatkan anaknya untuk tidur lebih awal. Ini menurut kami opini karena tidak semua orang tua itu peduli pada anaknya dan seharusnya anaknya juga punya kesadaran untuk tidak tidur
Sekian dari kami. Kalau ada pertanyaan, silakan lanjutkan. Ada yang mau bertanya? Oke, kita berikan 3 tepukan tangan. Silakan duduk. Mari dikumpulkan hasil kerjanya tadi anak-anak. Oh, ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Jangan lupa lembarnya dikumpul. Messi. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing, tidak kemana-mana. Duduk punya instruksi jelas ya. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Ini kursinya siapa? Ibu-ibu ini tidak ibu. Ya. Duduk dulu nak, ayo. Duduk dulu semuanya. Sudah? Oke. Setelah tadi ibu suruh duduk, silakan semuanya berdiri. Silakan semuanya berdiri. Kita akan ice breaking singkat yang mungkin kalian pernah dengar ataupun mungkin pernah kalian lakukan sebelumnya. Silakan berdiri, kita ice breaking dulu. Ya. Oke, kalian pernah dengarkan ice breaking Simon Says atau Simon berkata? Pernah kan? Oke, kali ini Simon kita ganti jadi Caleb. Ya. Oke, instruksinya adalah kalau ibu bilang Caleb berkata berdiri, berarti kalian berdiri. Caleb berkata pegang telinga. Tapi kalau tidak ada instruksi Caleb berkata, kalau misalnya ibu bilang duduk, terus kamu duduk, berarti tidak mendengarkan instruksi. Jelas? Jelas. Ya, ibu kasih simulasi ya. Caleb berkata pegang telinga. Caleb berkata pegang hidung. Caleb berkata lompat. Ya. Oke, dengar instruksinya. Ayo. Instruksinya adalah kalau ada kalimat Caleb berkata berdiri, berarti harus berdiri. Tapi kalau cuma dibilang berdiri, jangan berdiri. Ya. Oke, silakan semuanya berdiri. Silakan semuanya berdiri, nak. Silakan semua berdiri. Oke. Caleb berkata, angkat tangan. Caleb berkata, angkat tangan. Caleb berkata, lambai tangan. Caleb pertama berkata, lompat. Oke. Lagi, berdiri lagi. Oke, ini belum fokus semuanya ya. Ayo, berdiri, nak. Caleb berkata, salam teman. Caleb berkata, salam teman. Caleb berkata, tepuk pundak. Caleb berkata, tepuk pundak. Caleb berkata, lompat. Oke, sudah ketiga kali semua fokus ya. Terakhir, ya. Caleb berkata, oh semua fokus ya. Oke. Caleb berkata, balik belakang. Balik belakang dong harusnya. Iya kan? Kan tadi Caleb berkata balik belakang harusnya balik. Caleb berkata balik belakang harusnya balik lagi dong. Iya kan? Oke, terakhir, kelima ya. Caleb berkata lompat. Oke, semua sudah dengar. Terima kasih, silakan duduk kembali anak-anak. Oke, anak-anak. Kita sudah selesai untuk melakukan eksplorasi dari fakta dan opini, ya. Kita akan melakukan refleksi. Ibu akan bagikan setiap anak satu. Anak-anak ini ada bolak-balik, tapi kamu fokus di tulisan lembar refleksi. Ya, sekarang silakan kamu isi lembar refleksi. Ingat, lembar refleksi yang di bagian belakangnya diabaikan dulu ya. Silakan diisi lembar refleksinya.
Kezia tolong bagikan nak. Semua coba perhatikan di lembar refleksi. Itu ada depan belakangnya, tapi ibu minta kamu fokus di lembar refleksi. Sekarang waktunya kamu isi lembar refleksi dulu. Ya, silakan diisi lembar refleksi berdasarkan pembelajaran kita hari ini. Ya, tidak perlu tanya teman. Ya, kerjakan masing-masing karena ini refleksi pribadi. Ya, Messi sama Benyamin, tolong dibuka topinya nak. Kenapa? Ya, silakan tulis nama ya. Silakan diisi lembar refleksinya. Langsung diisi di situ ya, lembar refleksi. Sekali lagi, Ibu minta untuk diisi lembar refleksi. Kenapa, nak? Foto saya. Ayo, dikasih penanya. Messi, duduk Messi. Duduk Messi. Silakan waktunya mengisi lembar refleksi ya. Sabar ya. Silakan diisi lembar refleksinya, tidak perlu tanya teman, ini jawab masing-masing saja. Ya. Kenapa? Gawai itu bahasa Indonesianya dari gadget. Bahasa Indonesia gadget. Kamu tahu gadget kan? Nah, bahasa Indonesia itu gawai. Gadget itu bahasa Inggris ya. Gawai. Iya. Oh iya. Diisi lembar refleksi ya, nak. Ibu minta lembar refleksi yang diisi. Ibu minta lembar refleksi yang diisi. Instruksi Ibu jelas ya. Nak, lembar refleksi. Iya. Silahkan diisi lembar refleksinya, nak. Silakan diisi lembar refleksinya. Tidak perlu berpikir keras ya, apa tadi kita sudah belajar sama-sama kan? Nanti ya, kita kerja lembar refleksi dulu ya. Refleksi dulu nak. Kita kerja lembar refleksi dulu ya. Kita masih mengisi lembar refleksi ya anak-anak. Silakan diisi lembar refleksinya nak. Baik, anak-anak, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Kita akan memasuki kegiatan penutup. Ya, sebelum kita memasuki kegiatan penutup, kamu akan mengisi juga yang namanya lembar evaluasi. Tapi evaluasi kali ini, Ibu akan melihat melalui tes pemahaman terhadap materi tadi dengan menjawab kalimat yang mana merupakan fakta, mana yang opini dengan mencentang kotak yang ada di belakang. Jadi lembar refleksi tadi sudah sekaligus dengan lembar evaluasi. Bolak-balik. Ya, kita sudah masuk dalam refleksi dan evaluasi. Ya,
Jadi silahkan langsung diisi ya. Tes pemahamannya, lembar refleksinya silahkan diisi dan pastikan nama kalian ditulis di sana. Ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dicentang saja. Dia masuk di fakta atau opini. Ibu akan melihat sejauh mana pemahamanmu terhadap materi kita hari ini. Diisi dengan baik ya. Apa yang menjadi refleksimu? Ya, silakan tulis nama, tulis kelas. Permisi. Oke, yang sudah selesai boleh dikumpulkan, lalu kalian boleh tulis agenda. Silakan duduk, lalu kalian tulis agendanya. Artikel ilmiah populer. Ya. Agenda hari ini kita sama-sama belajar terutama tentang fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer ya. Sudah nak? Mari. Ayo silakan duduk. Fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Agendanya dikumpulkan setelah kita berdoa ya. Jadi silakan dipegang dulu. Sudah? Oke, anak-anak. Sembari kamu mengerjakan, coba semuanya stop dulu beraktivitas. Semuanya berhenti dulu beraktivitas. Semuanya berhenti dulu beraktivitas. Silakan duduk, nak. Ya. Silakan semuanya duduk dulu. Silakan semuanya berhenti dulu beraktivitas. Silakan semuanya berhenti dulu untuk beraktivitas, ya. Oke, anak-anak. Terima kasih karena hari ini sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih sudah berusaha untuk fokus untuk belajar, ya. Terima kasih juga karena ternyata banyak dari kalian yang sudah mengerti dan memahami ketika Ibu jelaskan tadi terkait fakta dan opini. Yang menunjukkan bahwa sebetulnya fakta dan opini itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kadang kita cenderung kebingungan menentukan mana fakta, mana opini. Ya, sehingga harapannya ke depan kamu tetap bisa mengenali, memahami perbedaan fakta dan opini bukan hanya di artikel ilmiah populer, tetapi juga dalam kehidupanmu sehari-hari. Terutama dalam apa? Kamu bermedia sosial, kamu menerima informasi dari manapun, ya. Sehingga harapannya sekali lagi kamu bisa menjadi pembaca atau orang-orang yang bisa menyaring informasi dengan baik, menjadi pembaca yang cerdas, menjadi penonton yang cerdas, dan bisa apa? Tidak terbohongi oleh informasi-informasi palsu yang ada di media sosial.
Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk kemarin Maria terakhir kan? Karena kemarin Pak Erwin keluarnya agak lebih lambat, tidak masalah. Ya, kita hari ini akan berdoa untuk Maksil, benar. Habis Maria Maksil ya. Ada yang mau pimpin doa? Silakan Samuel. Apa yang mau didoakan, Maksil? Kesehatan. Doakan teman-teman juga yang hari ini ada beberapa yang izin ya. Terus Quintin masih sakit juga, kita doakan. Ya. Nanti setelah berdoa, silakan dikumpulkan lalu kita siap-siap untuk pulang ya. Teman-teman, beruntung menutup kegiatan belajar kita pada siang hari ini. Mari untuk dengan doa. Doa dimulai. Ya Tuhan, nama Bapa kami yang berada di surga. Terima kasih telah menyertai kami. Kami telah menyertai kami pada siang hari ini. Dari bagi kami datang dari pelajaran pertama yang pelajaran lainnya Tuhan. Terima kasih buat setiap guru yang telah mengajar kami. Terima kasih juga buat Ibu Sari yang baru menyelesaikan pelajaran sama kami Tuhan. Jadi teman kami masih dalam kesehatan, pendidikan ya Tuhan. Tuhan kami selalu menyertai masih dan kita selalu juga dalam pendidikan supaya masih tetap menjadi yang rajin di sekolah dan mengerjakan tugas-tugas Tuhan. Nah ini saja doa kami ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus ya amin. Amin. Oke, terima kasih semua untuk hari ini. Setelah ini silakan dikumpul buku agendanya dan langsung pulang ya. Selamat siang semuanya. Agendanya taruh di sini. Lembarnya kumpul di mana tadi tuh? Oh, oke, di sana Nak. Di sini. Agenda di sebelah sini. Nah. Sorry. Enggak. Taruh di sini. Oh ya, agenda besok Ibu kembalikan ya.